Aryono Miranat tentang Leo dan Daniel. Coach Aryono atau Koar. Tadi Leo Daniel boleh dibilang on track ya kalau melihat hasil terakhir ya kok. Ya, betul. Targetnya sebenarnya apa kok? Tentunya semua pemain inginnya sampai ke Olimpiade. Ya, tapi kan untuk mencapai itu kan ada tahapan-tahapannya. Dari rankingnya mulai dia waktu itu kan dia di 70, di 40, di 30. Sekarang mungkin di belasan mungkin ya. Nah, untuk mencapai ke Olimpiade itu ya harus rankingnya harus masuk dulu. Betul. Ya. Tapi sejauh ini Koar melihat itu kemajuannya sesuai ya dengan targetnya Koar sendiri. Ya, perkembangannya sih positif ya. Kok tadi Koar ada bilang gini, Daniel sekarang lebih tenang. Definisinya apa kok? Kalau saya lihat, kalau dia main sebelum saya bilang tenang ini, dia main selalu buru-buru. Sekarang dia bisa ngatur, bisa kontrol. Itu yang menurut saya lebih tenang di situ definisinya. Kok buru-buru gimana? Maksudnya? Bukannya misalnya, emang main double cepet ya? Betul. Kan ada saatnya kita misalnya di depan net ya, kapan kita harus bolanya harus nyodok, apa kita harus belokin atau harus pelan gitu. Dia waktu itu main nyodok dulu, bola bagaimanapun disodok terus gitu. Maunya tuh kenceng. Ya itu berarti kan saya bilang dari kontrolnya ada gitu kan. Gitu. Ya, kok memang Daniel ini spesial ya. Maksudnya kalau lihat smash ya juga kenceng banget. Tapi berarti Koar lebih menyoroti justru faktor non tenis ya. Dia harus lebih tenang ya. Memang dia kan agresif gitu ya. Jadi itu yang harus direm ya kok. Betul. Kalau agresif harus, cuman kan ada kontrolnya. Kontrolnya kapan harus bolanya harus dikencengin, kapan harus pelan, kapan harus cemas kenceng, kapan harus dicop gitu kan. Itu kontrol. Iya, kok itu berarti kan Koar sudah mengingatkan dari beberapa turnamen ya. Tapi di titik ini Koar sudah boleh bilang nih Daniel sudah lebih tenang. Itu berarti dia bisa catch up ya dengan mungkin pertama nggak gampang ya karena kan udah kebiasaan orang bermain ya. Itu diingetin di lapangan kalau lagi kayak gitu kok. Kan sekarang pelatih boleh bicara di belakang, jadi kita teriak-teriak terus. Tapi dengan catatan poin udah berhenti. Kalau lagi main kan nggak boleh gitu kan. Setelah main kita bilang lagi sama dia harus lebih tenang gitu. Kok kalau kita melihat sepintas dari luar lapangan sepertinya memang Leo yang lebih tenang, Daniel nih yang lebih suka kalau komunikasi dia lebih kayak terlihat gimana ya kurang sabar gitu ya kayak. Nah itu sesudah oke apa tidak sebenarnya kok kalau untuk sebuah pasangan? Sekarang ini sudah oke. Jadi pengalaman dulu di Spanyol ya pertama kali saya bawa. Jadi dia itu kalah sama siapa dari Spanyol saya lupa. Setelah kalah itu Dani marah-marah gitu. Waduh. Marah-marah gitu kan. Ya terus kita tenangin lah. Oke lah lain kali masih ada kesempatan ya kan diperbaikin lagi lah. Sekarang ya emosinya tahan dulu gitu. Kalah pertandingan biasa kalau nggak menang ya kalah gitu. Ya, sekarang udah lebih sabar. Sabar. Sudah jauh lebih sabar ya. Jauh lebih sabar. Ya terhadap partner. Mungkin kan lagi itu komunikasinya kurang bagus juga. Nah itu. Sekarang ini ya udah mulai lebih bagus lah. Ada kemajuan lah. Komunikasi kurang bagus tuh ya menurut saya sih agak terlihat gitu ya kok. Nah Betul. itu kurang bagusnya tuh artinya gimana kok? Dua-duanya, misalnya gini, apakah Leonya juga tidak sulit juga menerima mungkin kalau di lapangan lagi marah-marah gitu kan juga nggak gampang buat dia atau apa? Stucknya di mana maksudnya kok? Waktu itu ya itu misalnya partner mati misalnya, Leo mati, Danielnya nggak terima gitu. Nggak terimanya ya mungkin anak muda ya. Jadi anak muda. kelihatan lah gitu. Kelihatan gitu. Jadi ya sekarang udah lebih bagus gitu kan. Ya namanya kalau main kan kalau nggak Leonya yang lagi nggak enak, suatu saat Daniel juga kan nggak enak, jadi harus bisa saling menerima. Iya. Dalam posisi bermain kan nggak mesti ya kok. Kadang yang satu yang enak, kadang yang satu yang lagi enak juga. Gantian lah sebenarnya kok ya. Betul ya. Sekarang sih udah oke lah, sudah komunikasi udah bagus lah. Kok sebegitu susahnya ya kok komunikasi bagi pemain ganda gitu. Betul karena kita kan menyatukan dua karakter yang berbeda ya, dua permainan yang berbeda jadi satu, dua pribadi yang berbeda jadi satu gitu kan. Jadi harus ada titik temunya gitu loh. Jadi harus
ada take and give-nya lah. Iya, iya. Ya kan? Sampai dapat pace-nya di mana gitu ya. Betul. Tapi kalau lihat semua pasangan rata-rata lah kok. Pasti yang satu ini lebih apa sih menggebu-gebu, yang Betul. satu lebih tenang. Rata-rata begitu ya kok. Justru itu bagus. Kenapa kok? Jadi yang satu bisa lebih nenangin. Iya, 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 kan? iya. Waktu berdua aku bisa tenangin itu kan. Iya, Tapi yang tenang itu jangan ketenangan. yang nenangin jangan ketenangan. Iya. Jangan Gimana ketenangan maksudnya, juga. Kok? Jangan tenang gitu, harus ada itunya. Kalau Tetap saya bilang gregetnya, iya, tetap. gregetnya ada hawa. Kalau saya bilang hawanya ada gitu. Hawanya ada tuh pemirsa. Ternyata kalau pemain yang tenang tuh juga nggak boleh ketenangan. Nggak boleh ketenangan. Yang agresif juga nggak boleh terlalu emosi gitu ya. Betul, Kok. Jadi ya. memang harus ketemu pace-nya lah di mana gitu betul, ya kok. iya. Waduh, tidak segampang itu ya pemirsa. Susah ya. Iya, susah. Wah, sekarang satu pasangan lagi yang mau diomongin. Bakri, Bagas Fikri. Betul. Juara All England. Tiba-tiba juara All England. Mainnya luar biasa bagus. Betul. Ini sekarang lagi dalam tahap kenapa kok? Betul. Waktu Bagas Fikri juara juga tidak ada yang menduga semua. Ya, tapi waktu itu memang permainannya memang luar biasa. Semua pemain pun mengakui. Dikalahkan. Semua pemain dikalahkan. Nomor 1 dunia, ya kan, nomor 2 dunia dikalahkan. Benar. Ya, tidak ada yang menduga sama sekali. Ya, mungkin waktu itu suasananya mendukung, ya suasananya mendukung. Kalau orang bilang tuh kalau mau juara apapun jadilah, gitu kan, ya kan. Nah sekarang kenapa menurun, gitu kan? Nah setelah beberapa turnamen terakhir kita ngobrol-ngobrol dengan Bagas Fikri, ternyata dia tuh kurang bisa menyesuaikan dengan lapangan. Oke, Kan keadaan ya kok. betul, kalau lapangan berangin dia belum bisa Belum menguasai enak kan. gitu ya. Ya, kalau di All England itu kan lapangan tidak berangin, ya kan. Setelah All England ada Korea Open kan tidak berangin, dia mainnya bagus walaupun kalah tapi semua permainan Hasilnya keluar. oke. Ya, Ha, semua iya. permainan keluar. Tapi begitu ada lapangan yang ber-AC ya kan, dia kurang bisa adaptasi di situnya. Oke. Jadi ya itu bisa dipelajarin lah. Bisa pelajarin. Jadi Dan mudah-mudahan ya bisa dia bisa mengatasi itu. Koar, jadi bukan karena dia juara All England terus ada beban tersendiri sehingga dia di turnamen selanjutnya ini mungkin ada nervousnya begitu, bukan itu ya berarti? Pertama mungkin ada beban, tapi sekarang ini setelah kalah harusnya dia udah lebih loss ya. Ya, Cuman ya. kendalanya itu aja. Mudah-mudahan ya ke depan bisa lebih mengatasi lah. Oke, mengenai situasi angin kok. Kalau untuk ganda ini seberapa sulit sih sebenarnya kok? Dalam situasi kan ya kadang bolanya, kadang anginnya, kadang silau lampunya. Itu memang seberapa susah secara teknis kok? Memang susah kalau di ganda ya, karena kan pemainnya cepet ya, cepet, jadi kita harus bisa ngatasin waktu kita kena angin mainnya harus bagaimana, waktu kita kalah angin mainnya harus bagaimana, strateginya harus berubah, waktu rubber set pun harus berubah, cepat berubah kan, 11 kita beda tempat, Iya, ya kan, oke. harus cepat berubah lagi gitu. Berarti dalam situasi angin yang beda lah Ya, ya gitu waktu ya kita kok? kena angin mainnya harus bagaimana, waktu kita kalah angin mainnya harus berubah lagi, harus bagaimana. Kok berarti situasi lapangan punya peran besar ya untuk istilahnya ya membuat ini si pemain ini bisa main Betul. bagus atau menang gitu ya kok? Betul. Waduh, Betul, tapi kan sebagai pemain harus bisa mengatasi semua keadaan betul, karena lawan pun akan sama kan. sama susahnya. Iya, koknya sama, misalnya bolanya kencang atau pelan bolanya sama koknya. Lapangannya berangin, lawan pun sama Iya. mengalami itu gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi di lapangan. Oke, kok tapi kalau lihat tipikal kok pemain ganda putra Indonesia tuh selalu mainnya kan nolop ya, hampir Ya, jarang lah gitu ya, nyerang lah Menyerang, gitu. betul. Itu memang sudah menjadi dalam tanda kutip ciri khas atau gimana sih kok? Udah jadi trademark mungkin ya, dari zaman Kokris dulu ya, udah ditanamkan main nolop gitu kan, tapi tetap harus bisa bertahan. Oke. Ya, Mungkin terutama dalam situasi yang Koar bilang ya nggak ada angin, bolanya berat, betul, kan otomatis harus rubah betul. permainannya Betul, kok ya. ya. Oke, jadi kalau saya lihat kayaknya ganda-ganda putra negara lain tuh agak kesulitan lah kalau
main dengan ganda putra kita, gitu nggak sih kok? Apa Kesulitan kalau di netizen kita aja yang lihat lapangannya gitu? itu mungkin di lapangannya berangin, karena kita sudah terbiasa mungkin ya. Dan memang lebih cepat ya kok Lebih karena cepat. nolapnya itu ya. Tuh, jadi untuk di lapangan yang berangin ya mungkin. Tapi untuk di lapangan yang biasa jadi mereka juga bisa main Rally. rally buka bola karena defense mereka kan kuat-kuat juga. Bola pelan gitu. Jadi kita harus ada strategi lagi. Oke, kalau nggak berangin harus gimana kok? Seandainya dihadapkan pada pilihan, kita pernah melihat The Minions main nge-rally juga pernah, Betul. ya kan? Itu berarti situasi yang memang sulit Tuh, ya. yang pertama ya harus siap capek. Waduh, oh, siap karena kan- banyak pukulan ya kok? Iya, siap capek, siap rally. Ya kan. Jadi ya semuanya harus siap. Tapi kalau di dalam latihan kok sehari-hari, apa ada nggak dibuat juga model seperti itu? Walaupun mungkin permainan utamanya nolap ya kok? Ada. Jadi kalau kita pertandingan di mana misalnya di Eropa misalnya kan kalau di Eropa rata-rata nggak ada angin ya kan bolanya pelan kan. Oke. Jadi kita bolanya tekuk dulu sama kita Oke. tekuk jadi bolanya lebih pelan kan. Kalau lebih pelan itu berarti kan kita berlatih untuk menyesuaikan di sana gitu. Oke. Kalau bolanya nanti di negara mana bolanya agak abnormal standar ya udah kita biasa aja bolanya biasa gitu. Oke, kok jadi karena seringnya bertanding udah hafal ya? Tipikal setiap negara nih. Udah hafal. Nah, kira-kira pakai bola apa? Kayak Betul, gimana kecenderungannya? betul. Kalau bola kita tanya dulu, kan misalnya di negara mana sponsornya sponsor A atau sponsor B, kita lihat dulu. Oke, jadi menyesuaikannya di situ Betul. ya. Pemirsa, kelihatannya aja gampang, tapi ternyata persiapannya juga rumit. Baik, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.